Halo teman-teman, balik lagi di channel ini DIY Travel ID. Kali ini ada kabar kurang enak nih dari rencana impor KRL XGR di Jepang. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini DIY Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, seperti yang kabar yang di awal teman-teman, Kemenperin tak setujui KCI impor KRL. Ratusan ribu penumpang terancam terlantar ya teman-teman. Teman-teman yang sering naik komuter lain pasti cukup sedih mendengar kabar ini. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin dikabarkan tak memberi restu kepada PT KCI untuk mengimpor gerbong KRL. Padahal kebutuhan gerbong perlu ditambah, mengingat hingga tahun depan akan ada puluhan rangkaian kereta yang harus dipensiunkan. PHNH Public Policy Interest Group Agus Pambagio mengamati akan ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek tahun ini dan 16 rangkaian di tahun 2024 yang harus dipensiunkan. Sebagai gantinya, PT KCI harus segera memesan rangkaian KRL baru atau bekas pakai. Untuk itu, PT KCI sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Di satu sisi, pemerintah ingin PT KCI memesan KRL Jabodetabek dari PT Inka. Namun, PT Inka baru sanggup menyediakan KRL pesanan PT KCI di tahun 2025 dengan harga yang cukup tinggi, tulis Agus Pambagio dalam penjelasan tertulis hari Minggu tanggal 26 Februari kemarin. PT KCI telah menandatangani MOU dengan PT Inka untuk pemesanan KRL tersebut sesuai kebutuhan. Berhubung produk PT Inka belum dapat terrealisasi di tahun 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin ke Kementerian Perhubungan untuk melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang, tentu melalui proses tata kelola yang baik. Menurut Agus, proses perizinan impor KRL bekas ternyata sangat rumit birokrasinya dan berpotensi mengganggu pelayanan KRL Jabodetabek. Direktur Utama PT KCI telah mengirimkan surat permohonan dispensasi dalam rangka permohonan persetujuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru kepada Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perdagangan Luar Negeri atau Daglu pada tanggal 13 September 2022. Kemudian pada tanggal 28 September 2022, Dirjen Daglu bersurat kepada Dirjen Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMED Kementerian Perindustrian perihal permohonan masukan dan tanggapan atas rencana impor barang dalam keadaan tidak baru oleh PT KCI tertanggal 28 September 2022. Melalui surat tersebut, PT KCI berencana untuk melakukan impor barang modal dalam keadaan tidak baru atau BMTB berupa 120 unit KRL tipe E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 unit KRL tipe E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan pos tarif atau HS code 86031000 tulisnya. Dalam urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang
modal bekas lewat Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2015 tentang ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru. Pada akhirnya, Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan telah mendapatkan surat jawaban dari Dirjen Ilmate atau Kementerian Perindustrian tanggal 6 Januari 2023 perlu 4 bulan untuk menjawab, yang menyatakan pertimbangan teknis atas rencana impor PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN tuturnya. Inti permasalahannya, lanjut Agus, permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak. Kementerian Perindustrian ia mempertanyakan nasib 200.000 penumpang per hari yang nantinya tidak terangkut KRL Jabodetabek. Kekacauan di stasiun Manggarai karena salah mendesain posisi eskalator dan lift yang menimbulkan penumpukan penumpang saja telah membuat Presiden marah. Bagaimana kalau 200.000 penumpang lebih per hari yang menumpuk, katanya. Mengulangi hal tersebut, Agus menyarankan PT KCI harus mencari jalan keluar untuk segera memenuhi kebutuhan armada KRL tahun 2023 ini di tengah keterbatasan dana akibat belum diizinkannya kenaikan tarif. Pemenuhan armada KRL baru dibutuhkan waktu 34 bulan setelah kontrak. Sedangkan pengadaan armada KRL bekas dibutuhkan waktu 12 bulan setelah kontrak. Jumlah total unit KRL yang dibutuhkan hingga akhir 2024 adalah sebanyak 348 kereta. Biasa, baru, atau bekas ya. Jadi bagaimana jika PT Inka menghadapi kendala sehingga jadwal pengadaan molor atau lewat dari 2025? Apakah KRL yang uzur ini tetap harus dijalankan dengan hazard yang tinggi ibunya? Kumparan telah menghubungi KCI perihal ini, tetapi manajemen menjanjikan baru besok bisa memberi penjelasannya. Untuk case ini akan dijadwalkan wawancara langsung dengan Bu Ane, Vice President KCI, kata manajemen PT Komuter Indonesia. Nah itu teman-teman, jadi yang beroperasi saat ini komuter lainnya bisa teman-teman lihat di tabel sebelah. Tokyo 8000 series 8500, Tokyo Metro 6000 series, Tokyo Metro 7000 series, ada juga Tokyo Metro 05 series, ada GR 203 series dan 205 series. Bisa dilihat di tabel di video ini ya teman-teman. Jadi memang saat ini PT KCI kekurangan armada untuk mengangkut kita sebagai pengguna KAI komuter lain. Semoga masalah ini dapat dipecahkan ya teman-teman, karena bisa teman-teman lihat sendiri setiap pagi dan sore penumpang di banyak stasiun ini membludak atau kekurangan daya angkut di PT KCI. Semoga permasalahan ini bisa ada jalan keluarnya secepat mungkin, karena bisa teman-teman juga dengar di penjelasan saya tadi bahwa proses pengadaannya cukup rumit. Semoga kedepannya bisa lebih dipersingkat lagi, karena kebutuhan pengadaan kereta rel listrik cukup mendesak untuk saat ini. Mohon maaf teman-teman kalau masih ada kekurangan di konten ini ya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. See you, bye-bye.